warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah komunikasi bisnis digital. Di sini kami akan melaksanakan tugas dari Bapak Iqbal, yaitu mewawancarai narasumber tentang seputar manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Devina, semester 3, dan rekan saya. Nama saya Mustafa Abli dari semester 5. Saya Hafizur Rahman dari semester 3. Langsung saja ke wawancaranya bersama Ibu Dwi Astuti selaku salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Riau. Langsung saja pertanyaan pertama, Bu. Jadi apa sih itu menurut Ibu manajemen itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Makasih ya telah mempercayai sebagai ibu narasumber untuk memberikan sedikit talk tentang manajemen ya. Menurut ibu ya, dari beberapa bacaan yang kami bahwa manajemen itu ada satu ilmu dan satu lagi seni. Mungkin kalian juga pernah mendengar ya. Jadi kalau ilmu, bagaimana ilmu mengurus, memanage sesuatu. Tujuannya adalah untuk bagaimana dia bisa berjalan sesuai dengan keinginan daripada organisasi. Gitu. Jadi di sini ilmu mungkin kalau kalian perhatikan bahwa jelas bahwa manajemen ini memiliki fungsi-fungsi. Kalian pernah dengar istilahnya dalam UAK itu ya, planning, organizing, budgeting, and controlling. Nah, ini semua adalah proses daripada proses perencanaan ya, proses pengorganisasian, proses pengarahan, proses mengevaluasi gitu ya. Jadi dari istilahnya dari A sampai Z dia akan berulang, mulai dari rencana apa yang mau dibuat sampai nanti ujungnya ini evaluasinya apa hasilnya tersebut. Yang sudah pasti ini dikelola adalah semata-mata dan tidak lain adalah untuk bagaimana tujuan daripada organisasi ini tercapai atau terlaksana. Nah, itu dari segi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin membuat video tugas UAS dengan mata kuliah komunikasi bisnis digital. Saya Hafizur Rahman dengan NIM 2303424. Saya Amanda Devina 2303043441. Saya Mustafa Abli dengan NIM 220304286. Selamat menyaksikan. Bagaimana seninya itu? Mungkin dari A sama B, walaupun dia memiliki referensi yang sama tentang manajemen ilmunya tersebut, tapi mereka memiliki seni yang berbeda. Seninya mungkin akan menghasilkan bahwa kok ilmunya sama ya, tapi hasilnya kok beda, gitu ya. Karena itulah dia dikatakan seni. Kita nggak bisa mengandalkan bahwa manajemen itu semata-mata seni ilmu aja, tapi bagaimana seni. Kalau salah satu konsep bagaimana manajemen sumber daya manusia contohnya, itu seni mengolah orang, seni mengajak orang untuk bagaimana untuk bekerja sama dengan dia, dengan pimpinan, supaya orang tersebut mau bekerja dan sesuai apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, seni dia jelas setiap orang ini memiliki karakter yang berbeda. Ya, orang yang otoriter dengan orang yang demokratis sudah tentu memiliki sama-sama konsep tentang POAK dari ilmu tadi, tapi dari seni untuk mengarahkan orang itu pasti akan berbeda, sehingga nanti ujungnya hasilnya juga berbeda. Ada orang yang mungkin bekerja karena merasa terpaksa, ada orang juga bekerja karena merasa tanggung jawab, ada sense of belonging daripada rencana-rencana yang lain. Jadi sehingga kita bisa melihat dari konsep ilmu dan seni ini membuat dia menjadi berbeda. Ini skill ya, skill seseorang. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan kedua. Boleh? Pertanyaan kedua itu, bagaimana cara Ibu mempersiapkan materi-materi tentang manajemen itu agar mahasiswa itu mengerti apa itu konsep-konsep manajemen? Oke. Kalau kita berbicara tentang bagaimana saya melaksanakan materi, sudah tentu sekarang ini saya tahu ya semua ada di tangan mahasiswa, baca pun ada sesuatu. Tapi saya tahu supaya suasana kelas tidak membosankan, sehingga saya harus banyak menggali. Saya juga sama dengan kalian juga,
membaca buku, kemudian membaca artikel atau jurnal-jurnal terkini bagaimana manajemen itu sekarang. Terus saya sering mendengarkan kuliah-kuliah yang disampaikan oleh dosen-dosen luar, bagaimana dia penyampaian menarik. Mungkin kita tahu ya, mungkin kita banyak yang tidak kita pahami bagaimana keadaan itu sekarang, tapi kalau kita mendengar konsep-konsep dari kuliah-kuliah penceramah luar itu mungkin akan memberikan input kepada kita sehingga kita bisa mengeksplor ilmu yang mereka dapat itu kepada mahasiswa-mahasiswa. Berta. Oh, yang ketiga Ibu, ceritakan pengalaman Ibu selama menjadi dosen manajemen di Universitas Muhammadiyah. Oke. Kalau saya sih pengalaman saya belum lama bergabung kembali. Saya bergabung di tahun 2022 menjadi dosen manajemen di Universitas Muhammadiyah. Saya senang ya, mahasiswa juga. Saya hadir di saat COVID sudah habis ya, kita start kembali kepada yang sudah biasa, sehingga ada tatap muka di antara dosen dengan mahasiswa langsung. Pengalaman saya adalah saya senang ya, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini dia nggak malu-malu ya, dia lebih explore ya, lebih dalam diskusi atau pemaparan materi yang saya berikan itu, saya senang ada interaktif di antara mahasiswa dengan dosen gitu ya. Jadi saya tidak sendiri aja ada di depan, mahasiswa pun mau bertanya tentang sesuatu. Kalau tantangan saya itu ya seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang ini ya kena terdedah, terekspos dengan handphone, smart dan sebagainya, mungkin ya kemampuan dan literasi membacanya kurang gitu ya. Jadi mungkin tantangan saya itu, saya inginnya mahasiswa itu dengan cara tidak hanya saya sendiri yang memaparkan, tapi saya suruh dia kamu diskusi atau mau meringkas misalnya dengan membuat tulisan yang tidak diketik tapi harus ditulis tangan, paling enggak itu ada menempel di kepalanya di saat dia menulis tersebut, supaya ada kemauan dari mahasiswa tersebut untuk membaca juga. Iya, oke. Yang keempat Bu, Ya. menurut Ibu apa kualitas utama yang harus dimiliki seorang pimpinan yang efektif dalam organisasi manajemen? Oke. Ini penting ya bagi saya ya, dalam sebuah organisasi itu adalah karena organisasi terdiri pada kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi ibaratnya leader itu adalah nahoda membawa kapal ini sampai ke dermaga, penggerak dermaga. Jadi namanya nahoda ya, sudah tentu dia akan banyak laut kita tidak tahu seperti apa, yang arusnya tinggi atau tenang dan lain sebagainya. Yang penting nahoda memastikan bahwa kapalnya sampai ke tujuan, dermaga dengan manis. Sehingga apa yang diperlukan adalah pertama berkomunikasi dengan baik dengan bawahan, dengan tim. Komunikasi apa sih yang mau diinginkan? Ya, komunikasi yang efektif salah satu cara bagaimana pimpinan itu menangkap apa yang diinginkan oleh bawahan, ide-ide apa yang mau disampaikan seperti itu ya, sehingga bawahan pun bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pimpinan. Jadi terjadi interaksi dua belah pihak. Komunikasi penting. Yang kedua sudah tentu kalau bekerja ada hal yang paling penting adalah dalam hal ini pimpinan harus tahu bagaimana memotivasi bawahannya, timnya untuk bekerja. Mungkin salah satunya memberikan aturan-aturan ya, memotivasi misalnya ada reward ya, kompensasi, ada punishment, sehingga bawahannya tahu gitu, bersemangat dia bekerja gitu loh. Kalau aku melanggar aturan, aku akan kena sanksinya seperti ini. Kalau aku mencapai suatu target, aku dapat ini. Tapi yang paling penting, apapun yang terjanjikan dikomunikasikan antara pimpinan bawahan, pimpinan nggak boleh mangkir gitu. Pimpinan ada role model. Di
Di saat kita mendesak bawahan kita untuk disiplin, kitanya nggak disiplin. Ya, apapun juga pimpinan harus menjadi role model sama bawahan, sehingga bawahan merasa hormat. Dia bekerja bukan karena terpaksa, bukan saat ada pimpinan aja dia bekerja, tapi dia bekerja sama, memang dia bekerja seperti yang diharapkan oleh organisasi. Jadi intinya kalau mau lihat bagaimana pemimpin yang efektif itu adalah satu, komunikasi, yang kedua bagaimana dia bisa memotivasi bawahan tersebut. Iya. Ada lagi? Udah segitu. Oke. Segitu. Iya. Kasih ya Bu. Sama-sama. Sekian dari wawancara kami bersama Ibu Tuti. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian, terima kasih. Sekian dari video kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.